Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Aprilia dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan takdir. Video ini dibuat karena saya ingin menyelesaikan tugas akidah akhlak dengan dosen saya, Ibu Yulianti Mutmainah. Yang pertama ada hakikat manusia dalam Islam. Dalam Islam, hakikat itu lebih dari sekedar fisik, tulang, dan daging. Dalam Islam dan Al-Quran, fisik kita itu berasal dari tin atau saripati tanah. Tanah merupakan unsur bumi yang rendah dan sering diinjak sebagai pengingat kita agar selalu rendah hati. Kemudian ada ruh yang Allah tiupkan. Ruh ini yang menjadikan manusia menjadi makhluk mulia. Karena pertemuan antara tanah dan ruh itu menciptakan dinamika sehingga kita memiliki nafsu baik dan buruk. Perjuangan kita sebagai manusia adalah untuk menghindari nafsu buruk. Untuk lebih memahami hakikat kita harus memahami 3 instrumen yang Allah berikan untuk kita. Yang pertama ada jasad. Jasad merupakan kendaraan kita di dunia yang harus diberikan perawatan dan akan kembali lagi ke tanah jika sudah waktunya. Dan yang kedua itu ada akal. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Dengan akal kita bisa membedakan mana nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Dan yang ketiga ada hati. Hati merupakan radar spiritual. Jika hati kita sehat, kita akan melakukan tindakan yang baik. Manusia sebagai hamba dan khalifah Islam. Kita adalah hamba Allah atau Abdullah. Dalam Islam, menjadi hamba Allah adalah derajat tertinggi manusia. Mengapa? Karena ketika kita mengakui diri sebagai hamba, kita bisa melepaskan diri dari hal-hal duniawi yang tidak baik. Kita bisa menghindari diri kita dari hal yang buruk. Lalu kita juga sadar kita hidup di dunia ini memiliki aturan dari Sang Pencipta kita. Kita sadar bahwa di dunia ini semua hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadi hamba yang baik, kita akan menjadi manusia yang baik untuk hidup kita dan hidup orang lain. Kemudian kita juga merupakan khalifah. Secara bahasa, khalifah artinya pengganti atau wakil. Allah menunjuk manusia sebagai wakilnya di bumi. Sebagai wakil Allah, kita diberikan amanah untuk mengelola dunia, yaitu yang pertama, mengelola sumber daya alam dan membentuk sumber daya manusia. Semua pengelolaan harus dilakukan dengan baik dan tidak keluar dari koridor aturan Islam. Yang kedua, memberikan manfaat yang baik untuk diri sendiri, orang terdekat, dan orang lain. Hal baiknya itu dalam bentuk apapun, seperti seorang ayah menjadi khalifah di keluarganya. Ia harus memberikan manfaat yang baik untuk istri dan anaknya. Yang ketiga adalah menciptakan solusi. Khalifah yang baik adalah mereka yang kehadirannya membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan memberikan solusi dari masalah yang ada, baik masalah dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Namun bukan berarti kita harus ikut campur dalam urusan yang bukan urusan kita. Selanjutnya ada kebutuhan manusia kepada Tuhan. Pernah gak sih kamu ngerasa meskipun semua hal di daftar keinginan kamu sudah tercapai, seperti sekolah sudah selesai, karir bagus, teman banyak, tapi ngerasa masih ada yang kurang? Ada sebuah ruangan kosong di sudut hati yang gak bisa diisi dengan barang-barang bermerek, makanan enak, atau sekedar hiburan. Kenapa ya? Jawabannya sederhana, karena secara hakikat, kita emang didesain untuk butuh pada suatu hal yang jauh lebih besar dari kita. Kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa ngatur kapan kita sakit, kita nggak bisa menahan detak jantung kita sendiri, bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di 5 menit ke depan. Keterbatasan inilah yang mendorong kita secara alami untuk mencari pegangan. Saat dunia terasa tidak adil, kita butuh keyakinan bahwa ada Tuhan yang Maha Adil. Saat kita merasa hancur atas kegagalan, kita butuh Tuhan yang Maha Pengasih untuk bangkit kembali. Dalam Islam, ada istilah yang disebut dengan fitrah. Ini merupakan koneksi bawaan lahir antara ruh kita dengan Sang Pencipta. Ibarat handphone secanggih apapun fiturnya akan mati jika tidak diisi daya, yaitu di charge.
Ibadah, doa, dan mengingat Tuhan adalah cara kita mengisi daya rohani. Itulah alasan mengapa orang yang jauh dari Tuhan hidupnya sering merasa gelisah tanpa sebab, padahal kehidupannya kelihatan mewah. Karena jiwanya sedang lapar dan nutrisi bagi jiwanya adalah hanya kedekatan dengan Tuhan. Selanjutnya ada kesolihan vertikal dan horizontal. Yang pertama, kesolihan vertikal. Dalam Islam disebutnya sebagai hablum minallah, yaitu hubungan garis lurus antara Allah dengan manusia. Bentuknya adalah seperti ibadah sholat 5 waktu, berdoa, mengaji, bersedekah, serta rasa takut dan rasa cinta kita terhadap Allah. Yang kedua ada kesolihan horizontal, disebut sebagai hablum minanas, yaitu hubungan mendatar antara manusia dengan sesama manusia dan alam semesta. Dalam Islam, kesolehan ini tidak sempurna jika hanya soleh kepada Allah, tapi melakukan kejahatan kepada orang lain. Maka dari itu, kesolehan ini harus jalan beriringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang bangkrut di akhirat bukan orang yang tidak punya harta, namun orang yang membawa pahala sholat dan puasa yang banyak, tetapi membawa dosa juga karena pernah menyakiti, memfitnah, dan mengambil hak orang lain. Selanjutnya ada takdir dan nasib manusia, qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, rencana besar yang sudah Allah tulis tentang segala sesuatu hal. Sedangkan qadar adalah perwujudan rencana itu di waktu yang sekarang. Jika diibaratkan film, Allah adalah penulis naskahnya karena Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui segala hal di masa depan. Bahkan Allah mengetahui apa yang kita pilih sebelum kita memilihnya. Namun bukan berarti Allah memaksa menulis takdir tersebut walaupun Allah Maha mengetahui. Karena takdir ada dua. Yang pertama ada takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa kita ubah. Contohnya, siapa orang tua kita, kapan kita lahir, dan kapan kita meninggal. Yang kedua ada takdir mualak, takdir yang bisa kita ubah karena ini erat kaitannya dengan usaha kita sebagai manusia. Contohnya rezeki dan kesehatan. Jika kita ingin sehat, kita bisa makan makanan yang sehat, minum vitamin, olahraga, dan yang lainnya. Hanya kesehatan yang dapat kita usahakan karena itu takdir mualak, bukan kematian takdir mubram. Sekian video penjelasan manusia dan takdir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.